Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara menyebabkan banjir bandang menerjang permukiman dan jalan umum. Sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Langsa naik selama sebulan terakhir. Debat publik terbuka pasangan calon Bupati Aceh Timur berlangsung seru dan saling mengklaim program unggulan memajukan daerah. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan banjir bandang. 3 unit rumah hanyut terseret arus banjir. Sejumlah jalan penghubung terputus. Jalan penghubung antar kecamatan di Desa Batu Bulan 1, Kecamatan Babu Salam, putus total akibat dihantam banjir bandang. Selain jalan, 1 jembatan di Kecamatan Darul Hasanah juga putus sehingga sebagian warga terancam terisolir. Banjir bandang menyeret sejumlah material banjir seperti kayu gelondongan dan bebatuan. Selain merusak fasilitas umum, sebuah pondok wisata Lawi Sikap turut porak-poranda diterjang arus air banjir. Banjir bandang terjadi pada Senin malam. Warga sudah mengantisipasi untuk menyelamatkan diri, namun harta benda tidak sempat diselamatkan. Kejadian tadi malam ada 2 kali kejadian. Pertamanya airnya turun jam 10 malam. Air kedua yang paling besar jam 2 malam. Karena ini curah hujan meninggi, kami standby Pak warga di sini. Rumah yang total korban 3, yang lain pondok usaha habis. Ada korban jiwa? Tidak ada. Banjir bandang tidak sampai merenggut korban jiwa, namun para korban memohon bantuan alat berat untuk menyingkirkan material banjir. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Sebuah stasiun pengisian bahan bakar minyak umum SPBU di Gampung Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar pada Senin petang disegel polisi. Namun penyegelan 1 dispenser BBM tak sampai menyebabkan SPBU berhenti beroperasi. Tim Polda Aceh hanya menyegel dispenser layanan BBM jenis biosolar sehingga penjualan BBM jenis lain tetap lancar. Meski demikian, beberapa kendaraan yang hendak mengisi BBM solar harus kecewa karena dispenser BBM disegel. Menurut warga, penyegelan dilakukan personel kepolisian daerah Aceh menjelang sore hari. Petugas turun dari salah satu mobil dan sempat berbincang sebelum penyegelan. Dari 4 dispenser, hanya dispenser BBM jenis biosolar yang disegel. Enggak, waktu disegel pompanya? Enggak lihat. Enggak lihat? Udah tahu, udah disegel. Oh, lihat udah disegel. Tapi informasi yang mendapat jam berapa? Ini enggak tahu juga. Oh, enggak tahu jam. Siang tadi, Bang? Sore tadi? Sorry tadi ya. Sore ya. Pas aku ini udah disegel itu. Ramai tadi yang datang, polisi? Kira-kira ada 6 orang. 6 orang. Nek, berapa mobil? 1 mobil. 1 mobil aja. Baju polisi enggak? Ya, baju gimana ya? Baju putih pakai rompi. Oh. Ada gambar polisi di Tulisan polisi ya. Oke. Hingga menjelang Senin malam, belum diketahui alasan dispenser solar disegel. Pihak pengelola SPBU tidak bersedia memberikan keterangan, demikian juga petugas Polda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sejumlah pelaku judi daring di Aceh diganjar hukuman cambuk. Sepanjang 2024,
Puluhan penjudi daring di sejumlah kabupaten kota di Aceh dieksekusi cambuk di muka umum dengan jumlah hukuman bervariasi. Dalam beberapa bulan terakhir, tugas gabungan Satpol PP dan WH serta polisi menangkap sejumlah penjudi daring di berbagai tempat. Mereka tertangkap basah bermain judi daring dengan berbagai modus. Maraknya permainan judi online mendorong petugas Satpol PP WH, polisi, hingga warga turun langsung memberantas praktik terlarang tersebut. Karenanya tahun ini dalam minggu ini ada 9 perkara judi yang dicambuk di Banda Aceh, di Taman Baitul Salatin. Itu kita cambuk, Pol PPH melakukan pencambukan, itu ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Namun demikian memang di tahun 2023 itu sebanyak ada 87 perkara khalwat ikhtilat. Itu memang sebagian besar kita yang tangani. Agar orang bisa menjadi pelajaran atau tadabbur dalam kita melakukan pencambukan, maka yang bersangkutan tetap dicambuk di depan umum biar orang lain juga bisa menjadi pelajaran agar tidak melakukan hal serupa, yaitu berupa judi online ataupun perkara-perkara lain di dalam keluarga. Petugas menjatuhi penjudi daring dengan sanksi pelanggaran Kanun Syariat Islam pasal 18 dan 19 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2006. Pelaku judi atau maisir juga diancam kurungan penjara. Untuk mencegah marangnya judi online, petugas Satpol PP dan WH, polisi merazia tempat-tempat yang diduga digunakan warga untuk bermain judol, seperti kafe dan warung kopi. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Langsa naik. Kenaikan terjadi selama sebulan terakhir akibat minimnya pasokan. Kenaikan harga terjadi pada komoditas bawang merah, bawang putih, dan tomat. Kondisi ini mengakibatkan warga kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari dalam jumlah banyak. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000. Bawang putih sebelumnya dijual Rp28.000 per kilogram, kini melonjak tajam menjadi Rp42.000 per kilogram. Harga tomat juga naik dari Rp11.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Harganya sih turun karena kebiasaan kan kalau udah di awal tahun pasti naik semua gini. Ya boleh-boleh aja sih naik, tapi kan lihat dulu ya gimana bangsa pasar, jangan ngerasa kayak ngikutin saran pusat, tapi kita nggak tahu nih lokalnya gimana gitu. Karena pada dasarnya ya yang kena ini kan masyarakat paling bawah nih, kalau yang atas sih no problem gitu. Tapi yang bawah ini tingkat naikkan 1.000 pun sangat terasa gitu. Jadi saya berharapnya sih ya jangan naik ya. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok semakin memberatkan. Mereka berharap harga kembali normal dan pemerintah didesak segera mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Maimunzir melaporkan dari Langsa.